Salam rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan menikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokerto. Yang kali ini telah memasuki episode ke-70 dengan judul Telepak Jarak. Saudara, di episode yang lalu dikisahkan bahwa penyiksanya Sultan Mukmin dalam memimpin musyawarah di Pasibanaken Kraton Demak Bintoro. Ternyata kabar itu sudah meluas sampai ke telinga para prajurit, termasuk prajurit penjaga Koryaken Kraton Demak Bintoro yang bernama Banguabang dan Gagak Seto, yang memperbincangkan masalah pengangkatan Sultan Mukmin seperti dipaksakan oleh para wayu amri. Keheningan mendadak memenuhi pelataran jalan menuju Pagelaran, tempat sebuah gardu jaga berbentuk tajuk atau rumah kecil berada di samping kanan Koryaken. Sebuah lampu delepak atau lampu tradisi ala Jawa yang bahan bakarnya dari minyak jarak meliuk-liuk di depannya sebuah pelanggerangan dari sebelah bambu yang dibelah menjadi 4 menjadi kaki penyangganya. Hawa dini hari membuat suasana makin tintring, dingin dan senyap. Dari kejauhan terdengar kentongan yang dipukul satu-satu dalam jarak sejenak. Dari sebuah perkampungan di seberang Kali Tuntang, kentongan yang merupakan tanda bahwa pedukuhan mereka aman dan dari Rajapati, omah kopong, banjir bandang ataupun maling kewas. Mestinya usul dari Kanjeng Sunan Kudus itulah yang bisa menyelamatkan Kesultanan. Mendadak Banguabang memecah keheningan. Di bibirnya yang tebal telah tersulut sebatang rokok lagi, lintingan lembak menyan yang baru dinyalakan dari nyala lepak jarak di depannya. Sebuah rokok dengan pembungkus kelopot kering yang selalu dibawanya ketika tugas berjaga. Sesuatu yang dianggap bisa menjadi teman menahan kantuk semalaman. Selain wedang kopi tubruk yang kadang dibekalkan istrinya. Gagak Seto yang belum paham ucapan temannya menolehkan pandangan. Sejenak ia terbatuk ketika asap lembak menyan menghinggapi hidungnya. Lalu untuk mengusirnya tangannya disapukan di depan wajahnya. Namun seperti tak memperdulikan ketidaknyamanan itu, Banguabang terus saja mengisap dan menyemburkan asap rokoknya yang pekat dan berbau menyengat. Kalau Gusti Mukmin menolak menjadi sultan, lalu demikian juga Gusti Pangeran Timur, kan tidak harus memaksa salah satunya, mestinya mencari calon lainnya, kata Gagak Seto. Calon lainnya, jawab Banguabang.
Bang Abang mengangguk mantap lalu mengumpulkan asap tebal di bibirnya dengan sangat perlahan, membentuk bulatan yang terbang disapu dingin angin pagi. "Siapa?" tanya Gagak Seto sambil terbatuk. Untuk mengobatinya yang menyeruput minuman hangat di dalam bumbung bambu, minuman wedang jahe dengan gula batu yang dipilihnya menjadi obat kantuk karena ia memang tidak suka merokok. Bangu Abang pun menjawab pertanyaan Gagak Seto. "Gusti Penangsang." Gagak Seto tersentak. Wedang jahe hangat itu mendadak menyedak di tenggorokannya. Dalam bayangannya tiba-tiba terlintas wajah Adipati Jipang yang juga pernah menjadi pimpinannya ketika pemuda Bayangkara itu masih menjadi prajurit berkuda yang berada di bawah kepemimpinan Haryo Penangsang. "Gusti Penangsanglah," lanjut Bang Abang, "yang mestinya bisa meneruskan kejayaan Demak. Bukankah Jipang sekarang maju setelah berada di bawah kepemimpinannya? Jadi mestinya para Kanjeng Sunan itu tak harus memaksa Gusti Mukmin, karena Suwargi sesama telah Suwargi Raden Patah. Gusti Penangsang pun punya hak untuk menjadi sultan," tegas Bang Abang. Sementara Gagak Seto mengangguk. Wedang jahe yang tersisa di bumbung dihabiskan hingga tandas dengan cara menenggaknya. Namun karena terburu-buru ampas jahe tumbuk itu kembali menyedak tenggorokannya, ia pun kembali terbatuk. Bang Abang tersenyum melihat tingkahnya, dan ia pun berkata, "Gusti Penangsang," tanya Gagak Seto setelah reda batuknya. Dia pun sebenarnya pernah mendengar dari Pangeran Timur bahwa yang menjadi sultan tak harus hanya anak Sultan Trenggono, karena dalam kitab Jayalengkara pun telah ditatakan untuk undang-undang. Namun ia juga telah mendengar kabar tentang Penangsang yang sedang dituduh membunuh Sultan Trenggono. Lalu mengapa para Semanta mempertimbangkannya ya? Tanya Gagak Seto kemudian sambil mengelak bibirnya yang basah dengan ujung baju luriknya. Pertanyaan yang langsung mendapat jawaban Bang Abang hanya dengan menaikkan pundaknya, diikuti kedua telapak tangannya yang mengungkap. "Itulah yang tidak aku pahami, Gagak Seto. Padahal kalau Gusti Penangsang yang menjadi sultan, permasalahan penyerbuan ke Malaka pasti langsung diputuskan. Tidak seperti sekarang tertunda-tunda, apalagi dengan pingsannya Gusti Mukmin." Lalu Bang Abang pun melanjutkan bahwa sebagai murid Sunan Kudus pasti Penangsang akan menjalankan amanat Sultan Demak sebelumnya, karena Sunan Kudus sangat mendukung rencana penyerangan tersebut, rencana yang setelah wafatnya Sultan Trenggono dipersiapannya dipimpin langsung oleh Sunan Gunung Jati. Keperwiraan Gusti Penangsang mengingatkanku pada Gusti Patulus sebagai bekas panglima prajurit berkuda. Gusti Penangsang sangat cocok menjadi senopati perang menyeberang ke Malaka, dan sebagai adipati cara perintahnya membuatku teringat pada Gusti Trenggono yang memajukan kadipaten dengan membangun sebanyak mungkin sawah-sawah di sepanjang wilayahnya. Sementara sebagai santri kedalaman pemahaman keislamannya membuatku terkenang pada Gusti Raden Patah. Meski tak sedalam keilmuan kakeknya
sepertinya Gusti Penangsang lebih memahami Islam dibandingkan Gusti Pangeran Timur. Jadi kalau Gusti Pangeran Timur dan Gusti Mukmin menolak, mestinya kesempatan itu bisa diberikan kepada Gusti Penangsang. Demikian penegasan Bang Abang kepada Gagak Seto, dan perbincangan pun makin hangat. Keduanya terlibat dalam pembicaraan yang terus membanding-bandingkan 3 sultan yang pernah berkuasa di Demak. Sungguh aku yang telah mengalami mengabdi kepada 2 sultan sebelumnya seperti ragu dengan kemakmuran Demak ke depan. Hendak jadi apa kesultanan dengan kepemimpinan seorang sultan yang sebenarnya hanya karena sebuah keterpaksaan. Demikian penegasan Bang Abang sambil menyalakan lagu rokok kaumnya yang padam karena ditembus angin malam. Mulutnya yang tebal menghitam langsung dihadapkan pada obor lepak jarak yang tengah mengecil nyalanya. Minyak yang ada pada batok seperti tidak habis sebelum pagi datang. Dan Bang Abang pun melanjutkan ucapannya. Aku khawatir nasib Demak ke depan seperti rokok lembak menyangku ini, mati sebelum tembakau habis kuisap. Gagak Seto pun menghela nafas panjang, sementara Bang Abang menghirup dalam-dalam pada waktu ujung rokoknya menyentuh nyala api minyak jarak. Dan tepat ketika bara-bara api pada ujung kelembaknya mulai menyala, obor minyak jarak di depannya justru padam seketika. Bang Abang pun melanjutkan ucapannya. Atau seperti nyala lepak jarak ini, Gagak Seto, ucapnya sambil mengelingkan kepalanya. Gagak Seto mencoba mengangguk memahami kekhawatiran temannya. Dan perbincangan pun terus berlanjut meski gardu jaga mereka telah gelap gulita, hanya mengandalkan nyala pada ujung rokok lembaknya Bang Abang. Keduanya tak sadar bahwa ada seseorang yang tengah mendengarkan pembicaraan mereka. Seorang laki-laki yang sudah cukup lama mengikuti bisik-bisik perbincangan di gardu jaga. Seorang berbaju hitam yang tengah melepas pakaiannya, kemudian berjalan menuju Korea Pagelaran, tempat kedua prajurit itu tengah berjaga dalam gardunya. Sumpah kedua Bayangkara itu pun memberikan sembahnya. Bahkan Bang Abang yang bisa mengenali orang yang datang dari nyala api pada rokoknya tersentak kaget dengan kedatangannya. Gusti. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah Penangsang dalam Kidung Tata Asmara selanjutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.